sudah galbay hampir 15 aplikasi dan sudah menyatakan tidak mampu, sudah menyatakan tidak sanggup, tapi masih tersangkut dengan satu problem. DC datang ke rumah nggak sih? Ya, kapan DC mau datang? Daerah mana yang mau dikunjungi? Sebenarnya saya tanya buat teman-teman semuanya, teman-teman sadar nggak sih sebenarnya bahwa Anda itu sampai detik ini itu Anda sudah dimanfaatkan, Anda sudah masuk dalam permainan pinjaman online. Kenapa? Hal yang nggak penting malah Anda jadikan itu penting. Hal yang nggak berguna malah Anda jadikan itu berguna. Kenapa? Soal DC datang ke rumah itu nggak penting sama sekali. Berapa lama dia mau diturunkan oleh pinjol, itu nggak penting bagi Anda. Yang penting hari ini Anda ada uang apa tidak. Kalau tidak ada uang, bagaimana uang yang nggak ada ini menjadi ada, ini problemnya. Ya, hutang bisa Anda hentikan untuk membayar, tapi makan minum Anda tidak bisa berhenti. Ya, ini duit buat bayar hutang nggak ada. Ya, sudah galbay belasan aplikasi, duit buat bayar hutang nggak ada, tapi problemnya DC datang ke rumah apa tidak, Bang? Daerah mana, Bang, yang mau dikunjungi? Telat berapa lama dia mau datang? Ini Anda nggak sih yang nambah-nambah pekerjaan sendiri? Anda nggak sih yang nambah-nambah beban pikiran? Makanya saya bilangin, Anda boleh aja overthinking, tapi jangan selalu overthinking dengan hal-hal negatif. Overthinking itu sesekali hal-hal positif, ya kan? Hal-hal positifnya contoh, terlepas dari masalah pinjaman online ini, mana tahu ke depannya saya akan mendapatkan rezeki yang besar. Ya kan? Mana tahu nanti kalau saya dipecat hari ini, mana tahu saya nanti dapat pekerjaan yang lebih layak dan saya jadi orang sukses. Sesekali apa salahnya kita menghayal atau overthinking juga dengan hal-hal positif. Tapi ini overthinking hal-hal negatif yang dipikirin soal DC datang ke rumah, menakut-nakuti diri sendiri. Pertanyaannya mau sampai kapan? Ya, masalah Anda tidak mampu bayar dengan ketika Anda meminjam di pinjol, masalahnya sama. Anda meminjam pinjol karena Anda tidak mendapat talangan dana dari orang sekitar Anda. Contoh dari orang tua, dari tetangga, dari teman, Anda nggak dapat talangan dana. Pinjol adalah alternatifnya, ya kan? Sehingga ketika Anda tidak ada uang, Anda meminjamlah ke pinjol. Hari ini juga dengan hal yang sama. Anda meminjam talangan dana juga untuk membayar pinjol sama tetangga, sama teman, semuanya juga tidak dapat. Sehingga ketika Anda tidak ada uang, Anda tidak bayar pinjol. Sama nggak sih? Problemnya sama-sama tidak ada uang. Tapi kenapa setelah Anda telat bayar malah Anda bertanya aman apa tidak? Mereka datang ke rumah apa tidak? Telat berapa lama sih? Urusan dia datang ke rumah itu urusan debt collector dengan pinjolnya. Urusan kita kalau ada uang kita bayar, kalau tidak ada uang kita mau bayar pakai apa? Pakai daun? Kan nggak mungkin. Mendingan kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kan sudah saya bilang tadi, hutang bisa Anda galbay, tapi makan minum Anda nggak bisa galbay loh sama sekali. Ya, berapa banyak itu yang masuk ke Instagram saya yang bertanya, Bang, saya sudah terjebak 5 aplikasi, saya sudah galbay di 3 aplikasi, saya persetan sih Bang dengan Slick, tapi saya takut juga Bang kalau dikunjungi. Emang yang kamu takutin apa? Saya tanyakan kayak gitu kan. Saya takut Bang kalau tetangga saya tahu nanti, kalau misalnya tetangga saya bertanya, atau tetangga nanti malah julid sama saya. Ya persetan lah soal tetangga gitu loh. Toh sama aja kan, ketika Anda tidak ada uang, tetangga pun juga tidak meminjamkan. Ya enggak sih? Kalau tetangga Anda meminjamkan waktu Anda tidak ada uang, ya otomatis Anda tidak terjebak di pinjol. Sekarang giliran Anda galbay, kenapa Anda malah bertumpu pada tetangga Anda? Emang ketika Anda susah tetangga Anda beri makan? Kan enggak. Jadi persetanlah dengan hal-hal itu. Bang, kita juga penting Bang menjaga nama baik. Iya, tapi tidak di situasi dengan pinjol. Karena pinjol, nama baik Anda itulah yang akan jadi cuan bagi mereka. Selagi Anda masih menjaga yang namanya nama baik, besar kemungkinan Anda akan mendapatkan dorongan yang besar dari pinjol untuk gali lubang tutup lubang. Jadi untuk teman-teman yang sudah galbay di pinjol, belasan aplikasi atau puluhan aplikasi pinjol, sadarlah gitu loh. Kalau Anda tidak sadar, siapa lagi yang mau menyadarkan Anda kalau bukan diri Anda sendiri? Anda dengar saya tidak bisa hadir langsung dalam kehidupan Anda. Saya hanya bisa melalui video ini. Untuk apa? Untuk membuka logika Anda kembali, bahwasanya yang Anda pikirkan itu adalah hal yang salah, bukan hal yang benar gitu loh. Jadi saya berpesan buat teman-teman semuanya,
khusus dari video ini please ya, coba berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Overthinking yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Sudah saatnya Anda merubah diri Anda, merubah cara berpikir Anda supaya hidup Anda bisa terselamatkan buat kedepannya ya. Ini ekonomi sedang hancur-hancurnya, tapi Anda malah sibuk memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Harusnya di posisi ekonomi sedang melemah seperti ini, Anda berpikir bagaimana bisa bertahan hidup di dalam rumah tangga Anda gitu loh. Ya kan, bagaimana Anda memenuhi kebutuhan anggota keluarga Anda seperti istri, anak, dan lainnya. Ya, harusnya Anda mikir ke situ. Kalau misalnya Anda belum mampu untuk bayar hutang, ya nggak ada masalah. Biarkan hutang itu Anda telat sehari, 2 hari Anda dibebankan dengan denda. Ya kan, dendanya makin menumpuk bang. Denda itu kan masih bisa Anda negosiasi. Lagian ini tidak ada juga anggunan yang Anda jaminkan di sini. Ini kredit tanpa anggunan. Ya, jadi Anda balikin pokoknya aja sudah gitu loh. Jadi ngapain Anda mikir-mikir lagi bang, nama saya bang, BI checking saya bang. Selagi Anda masih memikirkan soal BI checking, Anda memikirkan soal slik, besar kemungkinan Anda bukanlah orang yang maju. Anda mempunyai mental miskin yang mana hidup Anda hanya dihabiskan untuk memikirkan hutang mana yang bisa dicairkan. Pikirkan baik-baik, apakah teman-teman tidak pengen sukses tanpa bergantung dengan hutang? Apakah Anda tidak pengen membuka usaha tanpa harus melibatkan hutang-hutang? Ingat, ansuran itu pasti, rezeki itu misteri. Anda mengansur tanggal sekian, itu pasti Anda akan membayar di tanggal itu. Tapi rezeki Anda belum tentu ada di tanggal sekian tuh. Pikirkan baik-baik buat teman-teman semuanya. Pada dasarnya, selama yang Anda tahu, Anda boleh lihat, belum ada orang yang bisa menang melawan hutang pinjaman online. Makanya selalu saya sampaikan, pinjaman online adalah solusi terbaik untuk Anda yang pengen miskin. Jadi kalau Anda ingin hidup miskin, hidup menderita, pinjamlah pinjol. Ya, seketika hidupmu akan miskin dan kamu akan merasakan betapa buruknya hidup di atas dunia ini. Kalau kamu pengen dengan hal itu. Tapi kalau tidak pengen, sebisa mungkin edukasilah orang sekitarmu, jauhilah pinjaman online. Karena pinjol belum layak atau belum menjadi solusi yang pas untuk menyelesaikan permasalahan dalam problem kehidupan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda. Dan lagian tadi Anda sudah nonton apa belum tentang video yang mana KPK ada dugaan tentang penyalahgunaan dana CSR dari OJK, oleh OJK dan Bank Indonesia. Anda sudah tonton apa belum? Kalau belum nonton, silahkan ditonton dulu, silahkan Anda pahami dulu. Berdasarkan dari itulah selama ini baru terbongkar bahwasanya OJK persetan dengan kesusahan Anda hari ini. OJK tidak mau tahu dan tidak peduli sama sekali. Yang jelas bagi OJK adalah hutang bayar. Apapun problem yang Anda alami, apapun risiko yang Anda dapatkan, OJK tidak peduli dan tidak mau tahu sama sekali. Oke? Silahkan Anda tonton video ini. Yo, buat teman-teman semuanya, ini menarik banget ini. Sesuai dengan keinginan Anda, kenapa OJK dan Bank Indonesia itu hanya diam-diam aja terhadap dampak dari semua perbankan, khususnya dari pinjaman online, dari pihak-pihak leasing. Kenapa OJK itu muncul ketika ada satu kasus yang viral gitu loh. Begitu ada satu kasus yang viral, baru OJK-nya hadir. OJK sibuk dengan konferensi fair misalnya gitu kan, menjelaskan pada wartawan yang begana, yang begini gitu loh. Tapi hari ini cukup luar biasa juga menyangkut dana CSR gitu. Corporate Social Responsibility, CSR gitu ya, atau CSR. Ini sebenarnya kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman masih banyak yang baru dengar ya, apa itu CSR ini, yaitu yang mana ini adalah sebuah kegiatan itu yang dilakukan oleh pihak-pihak bank, yang mana itu ada anggarannya nanti untuk meliterasi, untuk pemberitahuan, kegiatan sosial, peduli dan segala macam gitu loh. Itu ada anggarannya masing-masing. Dan ini kenapa OJK diam-diam aja ketika kita melaporkan, terutama masalah pinjol aja lah dulu. Masalah pinjol, OJK kan diam-diam aja. Seakan-akan OJK tidak mau tahu dalam hal itu gitu loh. Padahal dana dan anggaran itu kan ada gitu loh, dari setiap bank atau pelaku usaha jasa keuangan masing-masing gitu loh. Dan ini baru keluar di berita. Beritanya ini kebetulan dari CNN yang mau saya bacakan di sini.
KPK ungkap modus dugaan korupsi dana CSR, BI, dan OJK. Berarti ada dugaan dana untuk memberikan literasi ini, memberikan peduli sosial dan segala macam ini dalam bentuk kegiatan yang positif, ini disalahgunakan gitu loh. Ya, pantas saja selama ini kalau memang ini terbukti, kita berharapnya mudah-mudahan KPK buru-buruan ya untuk mengusut ini lebih tuntas, biar lebih jelas juga. Karena selama ini pengaduan dari masyarakat khusus tentang pelaku usaha jasa keuangan tidak tertangani oleh OJK. Ya kan, terutama dari pinjol. Berapa banyak orang-orang yang mengeluh setiap hari, dia diancam, ditekan, tapi seakan-akan OJK hanya lempar bola. OJK hanya lempar dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu loh. Seakan-akan OJK tidak mempedulikan sama sekali tentang keluh kesah yang dialami oleh masyarakat. Kecuali ada suatu kasus yang viral. Contoh kayak kasus ITB, IVB, UIN Surakarta, yang mana mahasiswa ini mampu untuk memviralkan. Itu OJK-nya hadir, langsung komprehensi fair. Tapi ada yang mati dan tidak sempat viral, ya sudah, mereka hanya, ya itu kesalahan Anda, ya Anda bertanggung jawab. Itu aja, seperti OJK kelihatannya seperti itu aja gitu loh. Tapi kalau viral, langsung OJK berhadapan langsung di depan wartawan, langsung menjelaskan. Itu kalau suatu momennya viral ya. Oke, ini saya mau bacakan buat teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar pinjol. Tahu nggak kenapa pengaduan Anda itu selama ini cuma dianggap sampah? Ya saya pun nyambung kalau dengan hal ini, saya nyambung ini gitu loh. Mungkin ada satu hal yang mana OJK tidak akan berani menyentuh tentang yang namanya pelaku usaha jasa keuangan, kecuali ada yang mengundurkan diri atau sudah tidak sanggup lagi, kayak Taniven misalnya gitu kan sudah nggak sanggup, Danafik sudah nggak sanggup, habis itu Impestri misalnya, itu kan juga sudah nggak sanggup sebenarnya gitu loh. Tapi kalau inisiatif dari OJK sendiri itu nggak ada. Walaupun OJK menjelaskan kemarin ada 28 pinjol yang saat ini tidak memenuhi ekuitas, tapi OJK tidak membeberkan pinjolnya apa aja, nama pinjolnya yang tidak memenuhi syarat ini apa aja. OJK tidak akan berani membeberkan. Ternyata ada hal seperti ini. Oke, saya mau bacakan dulu satu berita, yang mana ini beritanya sekitaran 18 September 2024. KPK ungkap modus dugaan korupsi dana CSR, BI, dan OJK. Berarti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap penggunaan data Corporate Social Responsibility CSR dari Bank Indonesia, BI, atau Otoritas Jasa Keuangan OJK bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan ada dugaan penggunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi. Ya, nanti teman-teman yang bingung apa itu CSR, nanti Anda baca aja penjelasannya seperti apa ya. Habis itu, yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalnya CSR ada 100, yang digunakan hanya 50. Yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah itu, yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi, ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu 18 September 2024. Asep mengungkapkan modus korupsi dalam kasus ini dugaan memberi contoh dana CSR yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau publik untuk justru disalahgunakan, tetapi justru disalahgunakan peruntukannya. Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah, yang bikin rumah bangun jalan ya bangun jalan, itu nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya benar juga ya kan. Misalnya dana itu untuk membangun misalnya bank peduli misalnya gitu, atau untuk bantuan sosial misalnya gitu, atau untuk pemberian literasi, tapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, malah dipergunakan untuk hal-hal lain demi kepentingan pribadi. Ya, oke. Lembaga anti rusuh sudah menetapkan tersangka
sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, hanya saja belum mengumumkan identitas kepada publik. Hal itu akan disampaikan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. BI maupun OJK sudah menanggapi proses hukum yang sedang berjalan di KPK tersebut. Kedua lembaga ini menyatakan akan kooperatif membantu KPK untuk mengusut tuntas kasus yang dimaksud. Ya, oke. Ya wajar lah gitu loh. Dan saya berharapnya itu benar-benar dibongkar dan pelakunya kalau bisa disampaikan tuh kepada publik. Sekarang dana CSR ini, dana CSR yang mana ini yang mereka selewengkan itu? Apakah dana dari banknya, atau dana dari pinjolnya, atau dana dari mana gitu loh. Biar masyarakat juga paham, karena selama ini banyak pengaduan yang tidak tertangani kepada otoritas jasa keuangan. Ya kan? Orang bertanya soal A, OJK akan menjawab soal perkara Z gitu loh. Jadi nggak nyambung dia. Apa yang ditanyakan dengan apa yang dijawab oleh OJK gitu loh. Mudah-mudahan berkaca dengan kasus ini nanti KPK menemukan satu hal yang bisa menyadarkan OJK bahwasannya banyak hal atau banyak permasalahan yang masih bersimpang siur di masyarakat, khususnya tentang perbankan dan pelaku usaha jasa keuangan. Ya, biar OJK membuka mata bahwa selama ini banyak juga masyarakat yang mengeluh dan dikorbankan gara-gara hal itu. Oke, kita azan dulu ya. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya dugaan korupsi dari OJK dan Bank Indonesia tentang masalah dana CSR tadi? Ya, itu dana yang mana dana itu harusnya dipergunakan untuk dana-dana sosial, peduli dan segala macam gitu loh ya. Tapi dana ini malah dipergunakan untuk hal-hal pribadi. Menurut dari KPK sendiri tadi, itu dia sudah ada menetapkan, tapi belum mengumumkan siapa yang jadi tersangkanya. Itu dia masih dalam proses pemeriksaan. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, ini berhubung nggak dengan pinjaman online gitu loh. Mengingat CSR itu bukan hanya bank saja yang memberikan dana khusus CSR itu. Dana CSR ini juga ada dari pinjol gitu loh. Ya, wajar nggak selama ini kalau pengaduan Anda tidak tertangani, masalah dari debt collector yang begana, yang begini, itu seakan-akan diabaikan. Kira-kira teman-teman semuanya nyambung nggak sih? Ya, pengaruh nggak dengan hal ini gitu loh. Walaupun OJK bilangnya, oh kami tidak menerima suap gitu loh. Jangan pernah suap anggota kami. Jangan pernah berikan tanda-tanda jasa dan segala macam. Pokoknya intinya kayak gitulah ya. Pokoknya yang jelas kami tidak menerima dana-dana yang begana, yang begini gitu loh. Menurut teman-teman semuanya gimana? Saya penasaran, ini isi dalam kolom komentar. Dan habis itu tolong di-share juga sebanyak-banyaknya biar masyarakat juga tahu, oh ternyata ini toh penyebabnya, sehingga selama ini keluh kesah kita pun tidak didengarkan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Yo, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan dirinya untuk hadir di channel Solusi Hutang, dan khususnya di YouTube, di TikTok Medi Broni, ataupun di snack video Solusi Hutang MB, dan juga fanfact dari Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang menyempatkan diri untuk hadir. Dan teman-teman kalau melihat video ini ada di YouTube, nanti teman-teman bisa juga untuk konsultasi langsung bersama saya. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel dari Solusi Hutang MB ya. Nanti Anda scroll ke bawah, Anda pilih bergabung, dan di sana juga sudah tertera untuk nomor pribadi saya ya. Oke, kalau untuk teman-teman semuanya yang berada di TikTok, mungkin Anda kebingungan di mana kelanjutan dari video ini, teman-teman juga bisa untuk melanjutkan. Nanti bisa di scroll aja di kata pencarian Solusi Hutang MB. Di sana sudah saya jelaskan video lebih detailnya, video lebih lengkapnya. Kalau hanya untuk di TikTok itu kita hanya mengambil penggalan-penggalan dari video tersebut ya, biar teman-teman bisa memahami, mudah untuk mengerti. Alangkah baiknya masuk ke Solusi Hutang MB dari YouTube. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.